Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Satifyani Rahmawati, NPM 174100069 dari kelas 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Pendekatan Mimetik pada Karya Sastra Indonesia tahun 2000-an. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Seminar Sastra, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Pembagian sastra ada dua, yaitu sastra lama dan sastra baru atau sastra modern. Karena pada makalah yang saya buat itu menggunakan karya sastra pada tahun 2000-an, sehingga yang akan dianalisis adalah sastra baru atau sastra modern. Sastra modern ini dimulai ketika terjadi perubahan-perubahan yang cukup mendasar terhadap sifat dan ciri khas karya sastra yang digunakan di masyarakat. Bisa dikatakan bahwa lahirnya sastra modern adalah ketika mulai terjadi perubahan penggunaan media yang digunakan, yaitu dari media lisan yang bersifat kuno menjadi media tulis yang lebih modern. Ciri karya sastra yaitu yang pertama, tidak terikat oleh adat istiadat atau lebih fleksibel. Dua, berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat. Ketiga, mencerminkan kepribadian penerbitnya. Keempat, mencantumkan nama pengarangnya. Dan kelima, tidak terikat dengan kaidah buku dan menggunakan bahasa yang lebih bebas. Jadi untuk sastra baru atau sastra modern ini tidak terikat oleh aturan-aturan seperti di karya sastra lama. Dan pada analisis ini akan menggunakan pendekatan mimetik, yang mana mimetik ini berfungsi untuk melihat kejadian dalam dunia fiktif dibanding dengan dunia nyata. Untuk pengertian pendekatan mimetik adalah pendekatan mimetik ini memandang karya sastra berdasarkan tiruan atau pembayangan dari nyata. Konsep tersebut pada mulanya dikemukakan oleh filsuf Plato dan kemudian diungkapkan juga oleh Aristoteles. Plato berpendapat bahwa seni hanyalah tiruan alam yang nilainya jauh di bawah kenyataan atau ide. Aristoteles menyatakan bahwa tiruan itu justru membedakan dari segala sesuatu yang nyata dan umum, karena seni merupakan aktivitas manusia. Ada 4 karya sastra yang akan dianalisis, yang mana keempat karya sastra ini diterbitkan pada tahun 2000-an. Untuk yang pertama, karya sastra yang pertama adalah karya sastra novel Rindu karya Terelie, yang mana novel ini diterbitkan pada tahun 2014. Yang kedua ada cerpen yang berjudul Ketika Aku dan Kamu Menjadi Kita karya Ayu Rosi. Itu pada tahun 2017. Yang ketiga ada cerpen Kairos Kopi karya Putu Ayub, sama itu pada tahun 2017. Dan yang keempat, yang terakhir adalah novel Ayah Kongguan karya Joko Pinurbo yang diterbitkan pada tahun 2019. Untuk analisis yang pertama adalah karya sastra novel Rindu karya Terelie, di mana novel ini menceritakan tentang sebuah perjalanan kapal uap yang mengangkut jamaah haji dari pelabuhan Makassar menuju Mekah. Setting waktunya adalah pada tahun 1938, yang mana novel ini menceritakan tentang
masa lalu yang memilukan. Ada beberapa kisah dalam sebuah perjalanan panjang tersebut tentang kebencian kepada seseorang yang seharusnya disayang. Kemudian ada tentang kehilangan kekasih hati, tentang cinta sejati, dan tentang kemunafikan. Dan kisah tersebut akan dibahas pada novel Rindu karya Terelie, dan bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di setiap tokohnya itu akan ada jalan keluarnya. Nilai sosial yang terletak pada saat kapal berlabuh sementara di pelabuhan Surabaya, di mana penumpang dari kapal Blitar Holland diperbolehkan untuk turun dari kapal. Pasaturi merupakan salah satu tempat tujuan dari penumpang. Selain pasar yang besar dan ramai, pasar ini atau pasaturi juga dipenuhi oleh berbagai kalangan, seperti kalangan pejabat dan kalangan bangsawan. Terlihat di mana kalangan pejabat dan bangsawan ini mengenakan baju rapi di antara rakyat biasa. Selain itu, pada saat Daeng Andipati, tokohnya yang bernama Daeng Andipati itu pertama kali naik kapal Blitar Holland, Daeng Andipati itu melalui Tuan Houghton diperkenalkan kepada Kapten Phillips, yang mana Kapten Phillips ini adalah nahkoda dari kapal Blitar Holland. Kapten Phillips ini merasa senang bisa bertemu dengan Daeng Andipati. Seperti kutipan yang berbunyi, saat diperkenalkan oleh Tuan Houghton, aku senang mengetahui Daeng bisa berbahasa Belanda. Tidak ada relasi kami yang bisa berbahasa Melayu. Aku berharap Daeng bisa membantu kami jika ada masalah di kapal besok lusa. Itu kutipan dari Terelie tahun 2014 halaman 21. Data tersebut menunjukkan peran sosial Daeng Andipati, yang mana Daeng Andipati ini bisa berbahasa Belanda. Untuk besok lusa atau di kemudian hari ada permasalahan di atas kapal, maka Kapten Phillips akan menghubungi, meminta bantuan kepada Daeng Andipati karena dikarenakan kelasinya di atas kapal itu tidak ada yang bisa berbahasa Melayu. Maka dari itu Kapten Phillips merasa senang bahwa ada penumpang yang bisa berbahasa Belanda. Selain novel Rindu, ada juga cerpen yang berjudul Ketika Aku dan Kamu Menjadi Kita, karya Ayu Rosi, di mana cerpen ini itu diterbitkan pada tahun 2017. Cerpen ini menceritakan tentang seorang siswa perempuan yang bernama Kila. Dia itu merasa tidak dihargai dan dikucilkan oleh teman-temannya karena perbedaan dari perbedaan agama ataupun perbedaan yang lainnya. Realitas nilai sosial pada cerpen Ketika Aku dan Kamu Menjadi Kita terletak ketika teman-teman Kila meminta maaf atas apa yang telah mereka lakukan kepada Kila, hingga membuat Kila ini merasa tidak dihargai dan dikucilkan. Setelah kejadian permintaan maaf teman-teman Kila, Kila memiliki banyak teman di kelasnya, bukan hanya teman dalam satu kelas saja, tapi teman dari satu sekolahan, dan dia mulai mengikuti ekstrakurikuler dan dia sangat menikmati setiap harinya bersama teman-teman. Adapun kutipan yang menandakan bahwa adanya realitas nilai sosial dalam cerpen tersebut, di mana kutipan itu berbunyi, kami sering kali saling bertukar cerita,
bertukar ajaran atau menyamakan berbagai hal yang ada dalam kitab suci kami. Ternyata kami menemukan banyak hal atau ajaran yang sama. Hal itu membuat kami menjadi semakin akrab dan saling menjaga perasaan satu sama lain. Bahkan orang yang dulu aku kenal jahat, ternyata mereka begitu baik dan ceria. Dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa adanya realitas nilai sosial, yaitu adanya kekerabatan antara Kila dan teman-temannya yang dahulu pernah meledeknya. Kemudian ada karya sastra puisi yang berjudul Ayah Kongguan karya Djoko Pinurbo, yang mana puisi ini itu dari kumpulan puisi yang berjudul Perjamuan Kongguan. Saya memilih puisi Ayah Kongguan, karena di dalamnya itu terdapat ada isi yang mana jika kita baca, kita pahami bahwa tidak sesuai dengan realita dalam dunia nyata. Adapun puisinya yang berbunyi, puisi tersebut mengisahkan tentang seorang ayah yang sedang menikmati remah-remah dari kaleng Kongguan, kemudian disambangi oleh petugas yang menyatakan kondisi kejiwaan ayah. Sontak si ayah ini menjawab bahwa dirinya itu baik-baik saja. Dari sajak tersebut terdapat realitas nilai sosial, yaitu pada bait di mana ayah disambangi oleh petugas yang menanyakan kondisi kejiwaannya. Kemudian untuk analisis yang terakhir adalah cerpen Kairoskopi karya Putu Ayub, yang mana cerpen ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Pauline, di mana Pauline ini ingin mendirikan sebuah usaha warung kopi. Namun papa Pauline ini tidak menyetujui jika anaknya ini akan membuka usaha warung kopi. Tetapi Pauline tetap kekeh membuka usaha tersebut. Setelah usaha Pauline berjalan 2 tahun, papa Pauline itu datang mengunjungi warung kopi tersebut. Papa Pauline itu kaget, ternyata usaha anaknya sukses dan Pauline bisa membantu pemuda yang lulus sekolah dengan memberdayakan mereka. Hingga akhirnya pemuda yang lulus sekolah tidak mengalami kesulitan untuk bekerja. Realitas nilai sosial dari cerpen Kairoskopi karya Putu Ayub terletak ketika kedatangan Pauline untuk mendirikan sebuah usaha warung kopi, yang mana usaha tersebut dapat membantu pemuda yang ada di sekitar daerah tersebut yang sudah lulus sekolah dengan memberdayakan mereka. Untuk selanjutnya adalah hubungan fenomena realitas dalam karya sastra Indonesia dengan fenomena yang ada dalam dunia nyata. Analisis berdasarkan pendekatan mimetik adalah analisis yang menghubungkan karya sastra Indonesia dengan realitas kehidupan sehari-hari atau realitas yang ada. Objek yang diambil adalah novel, cerpen, dan puisi pada tahun 2000-an. Hubungan fenomena realitas dalam fiktif dengan dunia nyata. Isi karya sastra seperti cerpen Ketika Aku dan Kamu Menjadi Kita karya Ayu Rosi adalah cerminan dari dunia nyata, karena isi cerpen berkaitan dengan permasalahan yang biasa terjadi pada seorang siswa, yang mana tadi Kila merasa dikucilkan, tidak dihargai oleh teman-temannya. Permasalahan tersebut sering terjadi pada seorang siswa yang mana dia merasa bahwa dirinya itu tidak dihargai, dijauhkan oleh teman-temannya. Dan dalam cerpen tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk analisis selanjutnya adalah pada novel Rindu karya Terelie, di mana novel ini tidak semua isinya itu sesuai dengan dunia nyata. Seperti pada kutipan yang sudah saya bacakan tadi, dan saya akan bacakan kembali. Saat diperkenalkan oleh Tuan Houten tadi, aku senang mengetahui Dayang Adipati bisa berbahasa Belanda. Tidak ada kelasi kami yang bisa berbahasa Melayu. Aku berharap Dayang bisa membantu kami jika ada masalah di kapal besok lusa. Jika dilihat dari dunia nyata saat ini, bahwa kelasi atau petugas sebuah kapal besar, uap besar, pasti mereka dituntut untuk bisa berbahasa Belanda atau bahasa Melayu sesuai dengan tujuan mereka akan kemana. Karena itu hal utama untuk kelasi yang akan bekerja di sebuah kapal besar, dan di mana seorang petugas seharusnya atau kelasi seharusnya bisa berbahasa sesuai dengan tujuan kemana mereka akan berlabuh. Selanjutnya adalah cerpen Kairoskopi karya Putu Ayub, yang mana cerpen ini sesuai dengan dunia nyata, bahwa banyak pemuda yang sukses dengan mendirikan usaha, dan bahkan usaha yang mereka buka dapat membantu orang-orang yang awalnya kesulitan dalam bekerja hingga mempunyai pekerjaan baru selepas dia lulus dari sekolahnya. Dan yang terakhir adalah puisi Ayah Kongguan karya Joko Pinurbo, yang mana puisi ini isinya itu tidak sesuai dengan dunia nyata, karena di puisi tersebut ada seorang petugas yang menanyakan kondisi kejiwaan si ayah ini, di mana dalam dunia nyata seorang petugas tidak ada yang berani menanyakan kondisi kejiwaan seseorang. Untuk kesimpulannya adalah berdasarkan analisis data bahwa karya sastra Indonesia baik novel, cerpen, puisi, dan banyak yang isinya itu sesuai dengan dunia nyata. Hal itu ditunjukkan bahwa terdapat realitas nilai sosial yang sesuai dengan dunia nyata. Dari karya sastra yang dianalisis, hanya novel dan cerpen yang ceritanya sesuai dengan dunia nyata. Namun untuk novel tidak semua cerita sesuai dengan kenyataan atau dengan dunia nyata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.